Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film Donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 10 dan 11 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, ujian kompetisi perekrutan Sekte Xuanling berlangsung sangat dramatis. Sebelum akhirnya hanya 5 orang yang lolos ke babak kedua. 4 orang berasal dari keluarga Qin, termasuk sang MC, Qin Nan. Dan hanya 1 orang dari keluarga Pang yang lolos, yaitu Pang Rulong. Namun di babak kedua, Pang Rulong mengeluarkan martial spirit tingkat 6-nya yang langsung menggemparkan seluruh arena. Namun kemudian kompetisi yang seru berubah menjadi sangat mencekam karena keluarga Pang mulai melakukan rencana jahatnya untuk menghancurkan keluarga Qin. Dan beberapa anggota keluarga Qin telah berkhianat dan bergabung dengan keluarga Pang. Baiklah, bagaimana cerita selanjutnya? Daripada kalian penasaran, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu, ya kan? Mendengar pertanyaan Pang Li yang menanyakan bagaimana rasanya dikhianati, tentu saja Qin Tian sangat marah. Dan beberapa murid yang masih bertahan di keluarga Qin pun juga nampak marah. Namun Pang Li tidak menganggapnya serius sedikit pun. Pang Li kemudian menatap para murid yang masih bertahan di keluarga Qin. Pang Li pun segera memberi para murid yang masih setia kepada Qin Tian itu kesempatan terakhir untuk memilih bergabung dengan keluarga Pangnya atau dikuburkan bersama keluarga Qin. Qin Tian yang tidak ingin terjadi sesuatu kepada para murid yang masih setia kepadanya. Alih-alih egois, Qin Tian pun meminta para murid yang setia kepadanya itu untuk bergabung dengan keluarga Pang. Namun Qin Tian meyakinkan bahwa dirinya sangat senang dengan kesetiaan kalian semua. Akan tetapi para murid itu tidak ingin bergabung dengan keluarga Pang. Keluarga Qin selama ini telah sangat baik kepada mereka, dan mereka tidak akan menyesal jika harus mati demi keluarga Qin. Mereka telah memutuskan hidup bersama keluarga Qin dan mati pun juga harus bersama dengan keluarga Qin. 家主，不，你别想我会放过你。对。 Mendengar para murid keluarga Qin itu yang ingin mati, Pang Rulong pun mengatakan bahwa aku akan mengabulkannya. Dan aku juga akan membuat kalian semua mengerti bahwa hidup lebih baik daripada kematian. Namun di saat itu, Qin Nan berjalan menuju ke arahnya, membuat Pang Rulong pun langsung mencibir kepada Qin Nan. Qin Nan, aku masih ingat semua yang telah kamu lakukan kepada jenius keluarga Pangku sebelumnya, dan membunuh banyak jenius dari keluarga Pangku. Hari ini, bahkan jika kamu memohon belas kasihan kepadaku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Qin Nan，秦家陪葬，您家弟子杀戮一番，以便。 Pang Rulong kemudian memberi hormat kepada 2 utusan Sekte Xuanling itu seraya berkata, "Dua senior, tolong izinkan saya untuk membunuh para murid-murid keluarga Qin ini untuk menunjukkan kemampuan seni bela diri saya." Mendengar itu, Nona Xiao Qingshui menjawab, "Pang Rulong, kamu sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi murid Sekte Xuanling saya, dan kamu sebenarnya tidak perlu melakukan pembantaian besar-besaran." Akan tetapi kata-kata Nona Xiao Qingshui disela oleh Bai Heng, yang mana Bai Heng mengatakan bahwa Nona Xiao Qingshui sedikit salah. Pang Rulong boleh saja membunuh orang-orang itu hanyalah orang-orang panah, tidak perlu dianggap serius sama sekali. 两位长老，在下杀你，萧长老。白鹏，你这是在教？ Namun mendengar kata-kata Bai Heng seketika membuat Nona Xiao Qingshui menjadi sangat marah dan menatap Bai Heng dengan tatapan yang sangat dingin seraya mengatakan, "Bai Heng, apakah kamu mengajariku untuk melakukan sesuatu? Bahkan jika aku ingin melindungi keluarga Qin, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghentikanku?" Sontak saja melihat kemarahan Nona Xiao Qingshui, Bai Heng menjadi tidak berani lalu berkata, "Senior Xiao, tolong jangan marah. Aku hanya berkata dengan santai sebelumnya dan tidak bermaksud untuk menyinggung senior Xiao."
Namun lain di mulut, lain di hati. Baiheng mencibir di dalam hatinya dengan bergumam, wanita ini selalu melindungi anak itu. Apakah wanita ini menyukai anak itu? 我就说说而已，都这，也别想我会放过你。二位长老，我有话要。 Di bawah, Qinan angkat bicara bahwa dia ingin menanyakan sesuatu kepada dua utusan. Nona Xiao Qingsui menjawab, "Oh, katakan saja." Qinan lalu mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin bertanya kepada penatua Baiheng, yang mana pertanyaannya adalah, jika seseorang menjadi juara pada kompetisi ini dan bergabung dengan sekte Xuanling, apakah orang itu dapat membunuh orang lainnya sesuka hati? Baiheng pun menjawab bahwa, ya, itu benar. Mendengar jawaban tersebut, Qinan pun langsung mengerti dan lalu mengemukakan bahwa ujian seleksi perekrutan murid sekte Xuanling ini masihlah belum berakhir. Karena masih ada 3 murid yang lolos ke putaran kedua, tetapi masih belum mengeluarkan martial spiritnya. Mendengar perkataan Qinan itu, Pang Rulong pun langsung tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, ya, memang benar, aku setuju dengan perkataan Qinan. Memang kompetisinya belum berakhir, karena mungkin saja martial spirit tingkat 6 milikku itu bukanlah martial spirit tertinggi di sini. Akhirnya dua utusan itu pun mengumumkan bahwa kompetisi masih belum berakhir dan silahkan bagi peserta yang tersisa untuk mengeluarkan martial spiritnya. Di sini Baiheng bahkan tertawa, dia sangat menantikan apakah masih ada martial spirit dari peserta yang tersisa yang akan bisa untuk mengejutkannya. 同生共死，萧长老这话我不敢苟同，意思就可以随意杀害世俗之人，带来惊喜。 Di arena, Qin Daolong dan satu peserta lainnya mengatakan bahwa mereka berdua menyerah karena mereka berdua sadar betul bahwa martial spiritnya sangat jauh untuk bisa menandingi martial spirit Pang Rulong. Mendengar itu, Pang Rulong tersenyum tipis dan dirinya langsung menatap ke arah Qinan lalu berkata, "Qinan, sekarang hanya kamu yang tersisa. Kenapa kamu masih belum mengeluarkan martial spirit sampahmu itu?" Saat ini Baiheng juga mencibir, "Qinan, cepat lepaskan martial spiritmu. Jangan membuang-buang waktuku lagi." 秦南，不要！我也弃权。秦南，看我等会儿怎么玩！我黄金6品武。 Kemudian Qinan pun mengambil ancang-ancang untuk mengeluarkan martial spiritnya. Dia menutup matanya dan seketika aura yang sangat menakutkan menyebar keluar dari tubuh Qinan. Aura yang sedikit keluar itu saja sudah mengejutkan para penonton. Mereka sangat penasaran, martial spirit macam apa itu yang bahkan bisa mengeluarkan aura sehebat itu. Dan di arena, duar. Ledakan aura yang keras bergema langsung mengguncang seluruh arena, dan lalu martial spirit Dewa Perang pun muncul di hadapan mata publik. Mata-mata yang tak terhitung jumlahnya pun melihat martial spirit itu dengan terplongo-plongo. Bahkan para master dari keluarga Qin sendiri pun tersentak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa master muda mereka memiliki martial spirit sehebat itu. Paman Tiesan langsung berkata, pantas saja master muda kultivasinya meningkat begitu cepat. Ternyata memiliki martial spirit sehebat itu. Qin Tian sebagai sang ayah, dia saat ini juga tertawa terbahak-bahak dengan sangat kegirangan. Dan dia sangat tidak menyangka bahwa Tuhan begitu baik kepada keluarga Qin-nya. Pelayan Xiao Qing juga menjadi sangat senang ketika melihat martial spirit tuan mudanya itu. 我是秦家人亲眼看见，好像本肆意杀方家弟子，觉醒武魂是秦家人亲眼看见。 Sementara sang rival Pang Rulong, dia saat ini benar-benar tercengang. Matanya melotot dan melihat martial spirit Dewa Perang itu. Dia bahkan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia jelas-jelas mendapat berita dari mata-mata yang dia simpan di keluarga Qin, bahwa Qinan hanyalah membangkitkan martial spirit senjata tingkat 1. Tetapi kenapa berita itu sangat berbeda dari fakta yang dia lihat di depannya saat ini? Pang Rulong pun saat ini berada pada keadaan terkejut tanpa akhir. Sementara Nona Xiao Qingsui, dia akhirnya sekarang menemukan jawaban kenapa Qinan dapat bertahan dari ancaman bahaya Baiheng sebelumnya, dan juga kenapa Qinan sangat berani membunuh para jenius dari keluarga Pang dengan sangat mudah.
Itu ternyata karena Qinan memiliki dasar seperti itu. Kemudian Nona Xiao Qingsui langsung berkata kepada Bai Heng, yang mana sepertinya Qinan ini lebih memenuhi syarat untuk bisa menjadi murid sekte Xuanling mereka. Bai Heng menjadi tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa tersenyum masam seraya berkata bahwa dirinya juga setuju dengan Nona Xiao Qingsui. 不可能，你只不过是……住口！我现在觉得秦南更有资格成。告诉我，不可能，明明。 Di lain sisi, Qin Tieba dan Qin Changkong juga dibuat terkejut-kejut. Qin Tieba pun sadar dari keterkejutannya dan mengatakan bahwa Qinan selama ini ternyata telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Sementara Pang Rulong saat ini, dirinya masih tidak bisa mempercayai fakta yang ada di hadapannya. Alhasil Pang Rulong pun menuduh Qinan telah melakukan kecurangan. Qinan pun menanggapi tuduhan Pang Rulong itu dengan senyuman mengejek seraya mengatakan, "Pang Rulong, apakah kamu masih tidak mempercayainya?" Pang Rulong menjawab, "Tentu saja aku tidak percaya, karena aku adalah jenius dengan bakat teratas satu-satunya dari kota Linsui. Sementara kamu hanyalah sampah." Alhasil selanjutnya, Qinan pun langsung mengeluarkan 8 mutiara jiwa pada martial spirit dewa perangnya. Setelah melihat martial spirit Qinan memiliki 8 mutiara jiwa, seluruh penonton pun gempar. Semua orang kembali dibuat tercengang. Pang Rulong pun bahkan hampir terkena serangan jantung. Dia berkata, 8 mutiara jiwa, martial spirit tingkat 8, bagaimana ini mungkin? 这么说，你不服喽？这是不可能，不可能！你不服喽？ Qinan lalu mencibir dengan senyuman tipis kepada Pang Rulong. "Pang Rulong, bagaimana? Apakah kamu sekarang percaya?" Namun Pang Rulong bahkan tidak mendengar kata-kata Qinan. Matanya hanya selalu terfokus kepada 8 mutiara jiwa di atas martial spirit dewa perang. Dirinya terus-menerus berkata, "Tidak mungkin, martial spirit tingkat 8, gagasan macam apa ini?" Semua orang pada saat ini sangatlah terkejut. Namun Qin Tian, dia sebagai seorang ayah sangatlah bahagia untuk anaknya. Namun Qin Tian juga harus mengakui bahwa dirinya tidak menyangka bahwa anaknya itu telah bersembunyi sangat dalam. Qinan. Di lain sisi, Nona Xiao Qingsui yang melihat 8 buah mutiara jiwa pun juga langsung berkata, "Qinan, sejauh mana kamu telah bersembunyi?" Qinan pun kemudian memberi hormat kepada Nona Xiao Qingsui seraya meminta maaf karena telah menyembunyikan level martial spiritnya dari kedua utusan. Nona Xiao Qingsui pun memaafkan Qinan dan lalu dia mengumumkan kepada semua orang bahwa upacara perekrutan murid sekte Xuanling telah berakhir. Dan yang menjadi juara dari upacara perekrutan sekte Xuanling ini adalah Qinan. Dan juga mulai hari ini, Qinan sudah resmi menjadi murid sekte Xuanling. 武魂之事并非有意隐瞒，我告诉你，此次玄灵宗弟子考核大，于强，共御外。 Setelah menjadi juara 1, juga resmi menjadi murid sekte Xuanling, Qinan kemudian menatap Penatua Bai Heng dan berkata, "Penatua Bai Heng, Anda mengatakan sebelumnya bahwa setelah menjadi murid sekte Xuanling, aku bisa membunuh orang yang aku mau, kan?" Mendengar itu Penatua Bai Heng pun tersenyum masam dan berkata, "Ya, itu benar. Kamu bisa membunuh siapapun yang kamu mau. Bahkan jika kamu ingin, saya bisa membantumu." Setelah memverifikasi itu, tatapan dingin Qinan pun langsung tertuju kepada kelompok keluarga Pang dan juga kelompok mantan keluarga Qin yang telah berkhianat. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya.
Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.